Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dan juga semoga keluarga kita dan guru-guru kita selalu dalam lindungan Allah SWT dan diberikan kesehatan dohiran wa batinan. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sang peterang hati dari kesesatan menuju keterangan. Baik anak-anak, untuk pembelajaran Al-Quran Hadis pada hari ini, Pak Guru akan menerangkan. Jadi kalian di rumah tolong disimak dan dimengerti dan difahami apa yang akan Pak Guru terangkan berikut ini. Baik anak-anak, untuk pembelajaran kedua ini Al-Quran Hadis kelas 5 MI Al-Kalam, yakni kita akan membahas tentang Quran surat At-Tin. Baik, tolong disimak penjelasannya anak-anak. Nah, masih ingatkah kemarin kita sudah membahas tentang Quran surat Al-Adiyat, yaitu tentang kuda perang. Nah, selanjutnya kita akan menerangkan pembahasan tentang surat At-Tin. Nah, kemarin sudah surat Al-Adiyat. Baik, untuk tujuan pembelajaran hari ini, yakni kalian dapat memahami arti dan isi kandungan At-Tin. Yang kedua, dapat mendemonstrasikan hafalan Quran At-Tin, yang berarti artinya. Jadi nanti kalian bisa memahami di antara surat At-Tin tersebut. Baik anak-anak. Nah, di situ ada gambar. Nah, itu kira-kira gambar apa itu? Tahukah kamu apakah gambar ini? Itu adalah gambar buah tin atau az-zaitun. Pernahkah kalian melihatnya? Apakah ada yang pernah melihatnya? Mungkin pernah lihat di pasar atau di toko buah. Apakah kalian juga pernah memakannya? Dan bagaimanakah rasanya? Pahitkah, asam, atau manis buah tersebut? Nah, selanjutnya kalian apa saja buah yang ada di Al-Quran? Nama buah yang ada di Al-Quran itu apa saja kira-kira? Ayo, apa saja nama buah yang ada di Al-Quran kira-kira? Di antaranya itu surat At-Tin, di antaranya buah tin, buah zaitun, buah anggur, buah kurma. Itu di antara buah yang ada di Al-Quran. Dan buah At-Tin itu rasanya sangat manis. Ya, mungkin kalau kalian belum pernah memakannya, kapan-kapan bisa makan. Kalau ada waktu bisa merasakan buah tin tersebut. Baik anak-anak, selanjutnya kita mari baca bersama-sama surat At-Tin. Baik, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Wat-tini waz-zaitun. Waturi sinin. Waturi sinin. Demi gunung Sinai. Wa hadzal baladil amin. Wa hadzal baladil amin. Dan demi negeri Mekah yang aman ini.
Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Selanjutnya, summa radadnahu asfala safilin. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak putus-putus. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu, mendustakan tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih. Selanjutnya kalian bisa membaca lagi, diulang di rumahnya. Baik anak-anak, untuk selanjutnya yaitu Pak Guru akan menjelaskan tentang isi dari surat At-Tin. Surat At-Tin terdiri dari 8 ayat dan ini tergolong surat Makkiyah. Masih ingat apa itu surat Makkiyah? Dan urutan surat ke-95 dalam Al-Quran. Nama At-Tin ini diambil dari ayat pertama yang berarti buah tin atau buah zaitun. Berisi, maksudnya makna di dalamnya, Allah menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan dengan sebaik-baiknya ciptaan di antara makhluk lainnya. Setiap manusia akan mati, dikembalikan kepada asal ciptaannya. Mereka yang beriman berbuat kebajikan akan dijanjikan pahala oleh Allah, dan mereka yang berbuat keburukan akan mendapat balasan darinya. Isi kandungan dari At-Tin yaitu yang pertama, kemuliaan manusia yang diciptakan dengan sebaik-baiknya ciptaan di antara makhluk lainnya. Jadi manusia itu adalah makhluk yang terbaik daripada ciptaan yang lainnya. Ya, manusia itu adalah makhluk yang terbaik karena hanya manusia yang diberikan akal, sedangkan makhluk yang lain, contoh kayak hewan, itu tidak diberikan akal. Seperti malaikat juga, malaikat itu tidak memiliki nafsu. Malaikat hanya nurut, ketika diperintahkan sujud ya sujud saja, tidak akan menerima yang lainnya. Makanya manusia adalah ciptaan yang paling sempurna. Yang nomor 2, semua makhluk pasti akan dikembalikan menjadi makhluk yang paling buruk saat kematiannya, kecuali manusia yang beriman dan yang berbuat baik. Jadi semua makhluk itu pasti akan dikembalikan menjadi makhluk yang paling buruk saat kematiannya, kecuali manusia yang beriman dan yang berbuat baik. Jadi manusia itu nanti ketika di hari kiamat, ketika dia rajin wudu, maka wajahnya akan bersinar. Jadi nggak akan berbeda
Makanya manusia itu adalah makhluk yang sangat baik dan juga makhluk yang sangat istimewa. Apalagi manusia itu diberikan akal untuk membedakan antara yang buruk dan juga yang baik. Makanya di dalam nanti ketika dibangkitkan dalam kubur atau hari ba'ats, mereka itu akan bangkit dengan wajah yang berbeda-beda. Ada yang wajahnya cerah, ada yang sampai ketika bangkit kepalanya pakai kepala kuda, kepala kambing, itu ada. Disebabkan dengan apa? Yaitu tentang kehidupannya ketika berada di dunia. Di dunia seperti apa dia? Maka seperti itulah nanti ketika dia bangkit dari kuburnya. Maka dari itu kita harus memperbaiki diri kita ketika berada di dunia untuk nantinya bekal ketika kita sudah pulang atau kembali ke Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang kita dapat selama kita berada di dunia, atas rezeki yang diberikan oleh Allah taala dan nikmat-nikmat yang lainnya. Yang ketiga, janji Allah tentang pahala yang tak terputus bagi manusia yang beriman dan berbuat kebajikan, tetapi bukan yang berbuat keburukan. Nah, ini ada pahala-pahala yang mana Allah Ta'ala itu akan memberikan pahala tersebut terus menerus, tak terputus, karena mereka berbuat kebaikan. Tetapi ketika dia juga berbuat keburukan, maka dia sama akan dicatat dengan dosa-dosanya, apalagi kayak dosa jariah. Nah, jadi kalau ada amal jariah, amal yang tak terputus, dan juga ada dosa yang tak terputus. Di antara amal yang tak terputus, contoh sodako ataupun kalian infak dan yang lainnya. Dan dosa yang yang jariah itu juga sama ketika kalian mengerjakan maksiat yang terus-menerus. Yang keempat, Allah memberikan peringatan tentang keadilan Tuhan di hari pembalasan, yaitu di mana nanti kalian akan dipertanggungjawabkan selama kalian berada di dunia ini. Makanya ketika kalian berada di dunia ini, ketika apapun yang kalian lakukan, berbuat maksiat, berbuat kebaikan, itu Allah Ta'ala sedikit pun tidak akan lepas dari pandangan Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala maha melihat atas segala apa yang kalian lakukan selama berada di dunia, dan itu akan dimintai pertanggungjawabkan oleh Allah Ta'ala. Itu adalah isi kandungan dari surat At-Tin. Semoga kalian bisa memahami dan bisa diterapkan di setiap hari. Amin. Untuk tugasnya, yaitu kalian sekarang hafalkan surat At-Tin tersebut. Ketika kalian sudah hafal, nanti bisa dikirim ke Pak Guru, bisa berbentuk voice note ataupun video. Itu tugasnya. Mungkin itu saja dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.